Indonesia banyak sekali terdapat kesenian tradisional. Kesenian-kesenian tersebut sangat beragam dan mempunyai ciri khas masing-masing, mulai dari kostum sampai gerakan-gerakan yang ditampilkan. Biasanya perbedaan tersebut terbentuk dari latar belakang wilayah dari mana kesenian tersebut berasal. Pada saat sekarang ini, kesenian yang ada sering menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk dapat lebih mengembangkan menjadi sebuah kemasan yang lebih menarik tanpa meninggalkan bentuk dan makna dari kesenian-kesenian tersebut. Setiap daerah memiliki jenis kesenian tradisionalnya masing-masing dan dijadikan sebagai sebuah ikon budaya yang sering bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah. Efeknya banyak wisatawan asing maupun lokal yang datang ke daerah-daerah untuk sekedar menikmati sebuah pertunjukan atau sekedar ingin tahu tentang kesenian tradisional tersebut. Beberapa kelompok mencoba untuk terus mempertahankan jenis kesenian tradisional daerahnya dengan membentuk atau memberdayakan masyarakat sekitar yang peduli terhadap kesenian daerah. Dengan demikian, dari sinilah muncul bentuk pelestarian terhadap kesenian tradisional yang jelas-jelas adalah warisan dari para leluhur. Tidak hanya pelestarian, bahkan banyak dari pelaku seni yang menggantungkan hidupnya dari kesenian tradisional. Dengan daya kreativitas masing-masing, mereka terus berusaha membuat karya-karya yang layak jual. Agar kelestarian kesenian tradisional tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya, sampai saat ini terdapat beberapa sekolah formal maupun non-formal yang mempelajari kesenian tradisional. Dari sinilah muncul bibit-bibit yang nantinya akan mewariskan kesenian tradisional. Tidak hanya itu saja, anak-anak pun juga perlu untuk mempelajari kesenian tradisional yang dimiliki dalam upaya pelestarian ini. Sehingga dengan mempelajari sejak usia dini, nantinya mereka akan dapat mempelajari dan berkreativitas dengan lebih mudah. Ingsun panembah marang masaning Gusti kang Sidwati. Prajurit siap.
untuk melestarikan kesenian tradisional yang ada tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini Art and Play akan kembali dengan pembahasan yang lebih lengkap lagi. Terima kasih masih bersama Art and Play. Salah satu kesenian tradisional yang ada dan patut dilestarikan adalah kesenian jalan kepang atau kuda lumping. Kesenian ini mempunyai sejarah serta memiliki makna-makna yang cukup tinggi, baik gerakan dalam tarian sampai dengan kelengkapan yang mengiringi. Ya, kalau masalah kuda lumping ini saya kembangkan walaupun sampai saya mati, makanya ini saya lanjutkan kepada anak cucu kita biar kesenian ini tidak akan pudar, tetap dikenang sepanjang masa. Sesaji itu kita minta kepada Sang Hyang Widi, bila mana kita tampil di mana tempat, kita selalu memohon, meminta pertolongan kepada Gusti Kang Arya Jagat, kedua kepada Nyai Danyang Kaki Danyang yang ada di sekitar kita ini yang kita tempati. Makanya kita memohon agar pertama tidak ada suatu halangan apapun, baik dari awal walaupun sampai akhir. Selain jalan kepang, di Ponorogo ada salah satu kesenian tradisional yang sangat khas, yaitu reog. Sampai saat ini, kesenian reog bisa dibilang telah mendunia. Karena telah banyak yang mengetahui tentang kesenian ini termasuk luar negeri. Seperti halnya jalan kepang. Kesenian reog juga mempunyai sejarah serta nilai-nilai filosofis yang tinggi. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah para pemain reog, di mana saya sebelah samping saya ada seorang pemimpin daripada pertunjukan kesenian reog. Kita tanya-tanya ya. Selamat siang Pak, namanya siapa Pak? Selamat siang, nama saya Pak Budiono Gembes. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Dari Ponorogo. Pak, boleh dong diceritain tentang persiapan daripada pertunjukan kesenian reog ini Pak? Persiapan seminggu sekali latihan ke semuanya itu. Kalau boleh tahu ada berapa orang nih Pak yang ikut dalam pertunjukan kesenian reog? Personil saya 35 orang, penari keseluruhan itu, sama pemukul gamelan itu semua 35. Jadi 35 itu pemain juga sama yang mukul-mukul gamelan. Nah,
Itu dia pemirsa sedikit pembicaraan dari pemimpin daripada kesenian pertunjukan reog ini. Oleh karena itu makasih ya Pak ya sebelumnya. Makasih. Itu dia pemirsa. Dalam kesenian, daya kreativitas seorang seniman sangat dituntut agar dapat menyuguhkan atau menampilkan sebuah pertunjukan yang layak untuk ditonton tanpa menghilangkan atau mengesampingkan makna-makna yang terdapat dalam sebuah kesenian tradisional. Seperti yang dilakukan sekelompok penggiat seni ini. Mereka selama beberapa waktu melakukan proses untuk dapat melakukan atau mempersembahkan karyanya agar dapat dinikmati masyarakat. Berdasarkan dari sebuah cerita rakyat, mereka mencoba untuk mengaplikasikan pesan dan makna di dalamnya melalui gerakan-gerakan tari. Teater Tari Arok ini ada sebuah makna sebetulnya yang bisa kita tangkap bahwa untuk melahirkan sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu itu dibutuhkan banyak pengorbanan, dibutuhkan banyak semangat, motivasi, dan kerja keras tentunya harus dilandasi dengan rasa cinta yang sangat kental. Harapannya tentunya teater Tari Arok ini menjadi satu bagian dari sebuah proses kreatif di Kota Malang, Jawa Timur, bahkan Indonesia, menjadi satu karya yang bisa masuk di banyak level, masuk di banyak jaringan untuk kita bisa pertunjukan di berbagai tempat, bahkan di luar Indonesia. Cerita-cerita rakyat daerah juga merupakan salah satu kisah yang patut dilestarikan. Dan agar lebih mudah dalam penyampaian dan lebih menarik dalam penggambaran, biasanya cerita daerah disampaikan melalui pertunjukan-pertunjukan di atas panggung dengan kemasan yang menarik. Semakin beragamnya bentuk-bentuk pertunjukan yang ada, menandakan bahwa kesenian tradisional masih dapat menunjukkan keeksistensiannya walaupun zaman semakin modern. Walaupun semuanya ini membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait. Jaranan, jaranan, jarane, jaran peci, sinong
permainan menjadi salah satu hal yang sering menjadi permasalahan. Tetapi sampai saat ini, di setiap daerah masih kita jumpai kelompok-kelompok yang mencoba terus mengangkat kesenian tradisional. Tentunya juga harus ada kepedulian dari masyarakat maupun pemerintah. Tidak hanya terhadap pertunjukan seni saja, dalam hal lain seperti permainan anak juga harus mendapatkan perhatian khusus. Karena pada saat ini sangat jarang ditemukan bentuk-bentuk permainan tradisional. Rata-rata tergusur dengan permainan yang mengandalkan teknologi dan egoisitas. Tradisional pun kini sudah ditinggalkan. Bahkan anak-anak banyak yang tidak tahu beragam permainan tradisional yang dulu diwariskan turun-temurun. Padahal dalam setiap permainan tradisional banyak sekali makna maupun pesan-pesan moral terhadap anak-anak. Unsur-unsur religius dalam pertunjukan kesenian tradisional sampai saat ini masih sering dijumpai. Misalnya dalam pertunjukan wayang, masih dijumpai kelengkapan-kelengkapan atau sesaji yang selalu ada sebelum atau pada saat sebuah pertunjukan wayang dimainkan. Pada dasarnya, sesaji-sesaji tersebut adalah salah satu bentuk rasa hormat terhadap leluhur. Sesaji-sesaji ini sebagai salah satu simbol untuk mengingatkan manusia akan kekuasaan Sang Pencipta. Pelestarian kesenian tradisional memang meninggalkan permasalahan tersendiri. Namun, terlepas dari semua permasalahan yang ada, dapat dijadikan tolak ukur sebagai perkembangan kesenian tradisional itu sendiri. Diharapkan dengan adanya pelestarian kesenian tradisional, maka kesenian-kesenian yang ditinggalkan oleh para leluhur tidak menjadi punah atau hilang. Pemirsa, sampai di sini dulu ya Art and Play kali ini. Jangan lupa saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30 hanya di Dama TV.